Yesus pokok dan kitalah sarangnya, tinggallah di dalamnya, pastilah kau akan berbuah. Nah, itu teman. Jadi nyanyiannya simpel ya. Yesus pokok dan kitalah sarangnya. Nah, jadi Yesus itu adalah pusatnya. Yesus adalah salah satu pokok kehidupan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, cabang-cabang dalam hal kebaikan, cabang-cabang dalam hal bersolidaritas, dan cabang-cabang dalam hal mengakukan kasih terhadap sesama. Dan pasti kasih itu menghasilkan buah, yaitu sukacita. Apalagi teman-teman, apa buah dari saat kita mengikuti Yesus? Tema untuk pertemuan kali ini adalah solidaritasku di tengah pandemi. Nah, teman-teman, berbicara mengenai solidaritas ini, kira-kira menurut teman-teman apa sih solidaritas? Solid. Ada yang tahu? Menolong. Solidaritas itu apa? Ya, menolong. Siapa lagi nih? Berbagi. Falnats. Berbagi. Nah, tertunjuk ya nih, Lorenta Sibolon. Lorenta ya? Atau Maria Ina. Apa sih solidaritas bagi adik Murina Ina? Menolong. Menolong ya, menolong sesama. Nah, sebagai pengikut Kristus, kita menolong sesama, yaitu merupakan sebuah wujud dari buah kasih tadi, mampu membantu sesama kita. Nah, kemudian Frater mau bacakan nih kitab suci dari Lukas 25 ayat 30 sampai 35. Orang Samaria yang murah hati. Nah, Yesus bersabda, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu yang melewati dari. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyirami, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, teman-teman, dari bacaan orang Samaria yang murah hati ini, nah kita dapat melihat nih beberapa tokoh. Yang pertama seorang imam. Nah, seorang imam ini kan seorang tokoh ya, tokoh yang terkenal, orang pinter. Tetapi saat ia melihat orang yang kesusahan, orang yang tadi sakit jatuh tadi, ia tidak menolong, cuma didiamkan saja. Nah,
Kemudian ada nih dua orang lagi. Yang kedua adalah, nah, yang melewati dari seberang jalan. Artinya dia cuma melihat doang. Nah, cuek bebek. Cuek bebek, artinya nggak peduli. Nah, teman-teman ya, jangan jadi orang yang cuek. Jangan jadi orang yang bodoh amat lah, dia kan sakit, nggak usah ditolong. Nah, jangan seperti itu. Melainkan menjadi seorang Samaria yang dalam perjalanan bukan yang melihat teman-teman, tapi apa tadi? Tergeraklah hatinya oleh balas Belas kasihan. kasihan. Nah, artinya saat melihat hati ini merasa kasihan, akhirnya bergerak. Jadi pandangan mata melihat orang yang membutuhkan bantuan, akhirnya tergerak hatinya untuk belas menolong. Nah, apa saja nih bentuk pertolongannya? Yang pertama, membalut luka. Saat ia luka, dibalut, disembuhkan. Kemudian bukan hanya dibalut saja lukanya, tetapi disiramnya dengan minyak yang pada saat itu sebagai obat. Dan bukan hanya berhenti diberi obat saja, tetapi dinaikkan dalam keledai tunggangannya untuk dibawa ke penginapan dan merawatnya. Pada waktu itu diartikan sebagai rumah sakit. Nah, dirawat di rumah sakit. Dan tunggangannya waktu itu belum ada mobil, teman-teman. Belum ada ambulan. Adanya keledai. Nah, esok harinya ia menyerahkan uang kepada pemilik rumah sakit itu, penginapan itu, untuk dirawat. Dan berpesan, rawatlah. Jika memang nanti misalkan uangnya kurang, akan diganti waktu orang Samaria ini kembali. Nah, jadi teman-teman, kita ketahui bahwa kebaikan itu akhirnya berlapis-lapis. Kebaikan satu membuahkan kebaikan kedua. Kebaikan kedua membuahkan kebaikan yang ketiga. Ketiga, keempat, kelima, bahkan mungkin bisa sampai ratusan. Nah, jadi teman-teman, jangan ragu untuk bersolidaritas, menolong sesama, sekecil apapun teman-teman. Nah, karena kebaikan dari yang kecil itu akan membuahkan kebaikan dan dampak, terutama orang yang kita tolong. Nah, orang yang kita tolong nanti bisa menjadi senang dong. Wah, aku ditolong nih sama orang yang baik hati. Artinya ada sukacita, bukan hanya dalam sukacita yang kita miliki saja, tetapi sukacita yang dibagikan. Nah, ini teman-teman, saya sharekan gambarnya. Orang Samaria yang baik hati, nih tunggangannya. Nah, teman-teman, ini teladan orang Samaria yang baik. Yang pertama nih, mampu dan mau menolong. Nah, teman-teman, dari mampu dan mau menolong ini berarti ada kerendahan hati. Saya mau menolong dan juga mampu, bukan hanya teori saja. Orang baik pasti menolong, tetapi dalam tingkah lakunya, dalam praktiknya kita tidak menolong. Nah, yang kedua adalah hati yang terbuka oleh belas kasih. Nah, hati yang terbuka artinya bukan hati yang terbuka gitu ya, tetapi sikap hati yang mau melihat penderitaan orang lain sebagai penderitaan kita juga. Hati yang sejuk, yang mampu memberikan kasih kepada sesama. Nah, bayangkan kalau hati tertutup, berarti tadi ya, orang itu jadi cuek, cuek bebek, udah cuek, bebek, kayak bebek, dan juga merasa diri egois, tidak. Putus-putus. Oh ya, putus-putus.
Iya. Bentar ya. Sudah terdengar? Sudah. Sudah? Nah, oke, Frater ulangi. Hati yang terbuka oleh belas kasih berarti terbuka. Hati yang mau menolong, bukan hati yang tertutup, tetapi hati cinta. Nah, yang ketiga adalah tidak gengsi. Nah, artinya waktu teman menolong orang yang kesusahan, tidak perlu takut dinilai, ih, kamu kok nolong dia sih, padahal kamu masih anak-anak. Harusnya mah yang dewasa aja, yang udah punya uang, yang udah punya penghasilan banyak. Oh, tidak. Jadi, sedari kecil, kita sebagai anak-anak Tuhan membiasakan diri untuk menolong dengan hal-hal yang sederhana. Syukur sebagai, misalkan kita sebagai anak-anak Tuhan, mampu memberikan contoh dan teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, jadi nggak perlu gengsi, nggak usah takut nanti kalau dinilai ini itu. Jadi percaya diri saja untuk menolong. Kemudian yang terakhir adalah tulus. Nah, tulus menolong dalam hal ini adalah tidak mengharapkan imbalan. Misalkan saat membantu orang yang membutuhkan waktu di perempatan jalan, misalkan bertemu dengan seorang pengemis yang meminta uang atau minta makanan. Nah, waktu itu saat kamu nolong, tetapi dalam hati teman-teman nih, wah, saya nolong dia, semoga nanti saya ditolong orang lain. Atau supaya saya nolong dia, sekalian mau saya foto selfie, supaya terkenal di media sosial. Nah, bukan seperti itu ya. Jadi harus tulus menolong, tidak mengharapkan imbalan apapun. Tanpa pamrih. Tanpa pamrih, ya betul. Tidak mengharapkan imbalan, baik imbalan uang maupun imbalan pujian. Karena saat kita menolong, kita berarti yang memuji Tuhan. Nah, bagaimana nih dengan kita teman-teman? Nah, gambar kiri itu apa? Lagi apa itu? Yang kiri. Berdoa. Sedang berdoa. Nah, Doa. yang kanan itu sedang apa? Menolong. Ya, Menolong orang pengemis. Nah, jadi teman-teman, iman tanpa perbuatan itu adalah sia-sia teman-teman. Ya, iman kita kan kepada Tuhan Yesus, saling menolong, saling mengasihi. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kemudian kasihlah sesamamu manusia. Nah, kita beriman nih tiap hari Minggu ke gereja ataupun gereja online, misa online. Kita berdoa, misalkan tadi sebelum belajar kita berdoa dulu, atau sebelum makan, sebelum tidur kita berdoa. Tetapi iman kepada Tuhan Yesus seperti yang tadi kasih harus kita praktikkan juga teman-teman dalam perbuatan. Perbuatannya ya tadi solidaritas. Kan di masa pandemi ini kan udah setahun ya, Maret tahun 2020 kemarin diumumkan pemerintah bahwa virus corona sudah masuk ke Indonesia. Dan Maret ini kita sudah setahun nih mengalami musibah. Banyak orang-orang di sana yang membutuhkan bantuan kita. Nah, itulah yang hendak kita lakukan teman-teman di masa Prapaskah ini. Dan juga setelah Prapaskah, kita juga terus mempraktikannya.
bahwa iman kita yang mengasihi manusia, sesama kita manusia, juga dilakukan dalam perbuatan. Salah satunya adalah APP. Frater nggak tahu nih, apakah teman-teman disuruh atau ada inisiatif sendiri, nggak apa-apa. Kemudian, ini satu lagi, bacaan dari Korintus. Dari Korintus 1 bab 12 ayat 26. Nih, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Nah, teman-teman, perumpamaannya nih, kalau tangan teman dicubit, kan merasakan sakit nih. Terus yang pertama kali keluar dari apa? Mulut ya? Aduh, sakit. Padahal tangan yang dicubit, harusnya tangan yang merasakan sakit. Harusnya tangan yang bisa ngomong, aduh, sakit. Tapi tidak. Semua anggota turut merasakan sakitnya dicubit. Baik dari ujung kepala sampai ujung kaki. Merasakan kalau dicubit di bagian tangan itu sakit. Nah, perumpamaannya seperti itu teman-teman. Kalau kita melihat sesama kita menderita, kita juga bersolidaritas merasakan penderitaan mereka, membutuhkan bantuan, membutuhkan makanan, dan membutuhkan penghiburan. Nah, teman-teman, kita sebagai anak Tuhan menghadirkan sebuah penghiburan, memberikan pengharapan ya, karena semakin kita mengimani Kristus, ya kita harus semakin bersolidaritas terhadap sesama kita, terhadap mereka yang membutuhkan bantuan. Ingat bahwa Tuhan Yesus pun wafat di kayu salib untuk bersolidaritas, untuk menebus dosa kita semua, untuk mencintai kita semua. Amin teman-teman. Amin. Nah, ini teman-teman, Frater tampilkan bentuk solidaritas. Nih, seorang yang memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, ngasih sembako, ada yang ngasih makanan kepada mereka nih, korban-korban virus corona di masa pandemi ini. Mereka dengan kesediaan hatinya membantu mereka, tentu dengan tadi ketulusan, keterbukaan hati, tidak gengsi, dan juga tanpa pamrih. Jadi teman-teman, kita menyediakan hati dan juga doa-doa kita terhadap mereka, selain membantu mereka dalam mungkin dalam memberikan makanan atau pakaian ataupun apa yang bisa kita sumbangkan, kita juga turut mendoakan mereka. Waktu teman-teman misa online atau doa pribadi, jangan lupa kita mendoakan sesama kita, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena Tuhan pun bersolidaritas atas kita. Amin. Oke teman-teman, begitu dari Frater. Maaf ya tadi sinyalnya rada jahat. Oke, teman-teman, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Teman-teman pada buat kotak APP nggak? Buat. Oh, pada buat. Jangan lupa waktu teman-teman mengisi, misalkan ya, ini bukan kotak APP, tapi tisu. Saat
teman-teman ngisi itu dengan uang saku kalian mungkin yang disisihkan, uang jajan kalian. Jangan lupa doakan. Semoga persembahanku ini dapat menjadi berkat bagi sesama, khususnya di masa pandemi ini. Oke teman-teman, demikianlah pertemuan Love Bible pada siang hari ini. Semoga kita mampu tetap bersolidaritas sekaligus beriman di masa pandemi ini. Amin. Amin. Terima kasih banyak Plater. Sama-sama Pak. 30 menit yang bermanfaat bagi anak-anak kelas 4. Terima kasih, Prata. Ayo ucapkan terima kasih kepada Plater. Terima kasih, Brother. Terima kasih, Brother. Oke, boleh Frater pimpin doa dulu nih? Ya, Makasih, boleh Plater. silahkan. Oke. Kita berdoa dulu anak-anak. Yuk, doa dulu kita. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Rahim, kami bersyukur atas pertemuan ini yang sungguh menyadarkan kami untuk menjadi seperti seorang Samaria yang mampu membagikan bantuan, menawarkan bantuan, dan bersolidaritas dengan total. Mampukanlah kami untuk bersikap bijaksana, bersikap terbuka hati terhadap sesama kita, terutama dalam masa pandemi ini. Semoga iman kami yang kami wujudkan dalam doa-doa dapat kami praktikkan juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, doa-doa anakmu ini kami satukan dalam doa yang telah Kau ajarkan sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Sama-sama Plater. Semangat. Semangat siang hari. Baik Plater. Sama-sama. Terima kasih atas waktunya. Waktu saya ambil alih kembali. Ya, anak-anak. Tadi kita sudah mendengarkan dari Plater ya, intinya kita harus mampu bersolidaritas kepada sesama, mulai dari hal-hal yang kecil ya, yang bisa kita lakukan untuk sesama. Salah satunya menyisihkan uang jajan kita di kotak KPP ya, dan iman harus dibarengi dengan perbuatan ya. Oh. Jadi ingat ya pesan-pesan tadi ya, dan kita laksanakan sama. Dan Pak Guru juga ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengikuti PTS waktu. Kalian hebat ya, yang sudah mengikuti tepat waktu, luar biasa ya. Terus disiplin, kita pakai seragam walaupun di rumah ya, dan terlihat ceria. Tetap semangat walaupun dalam kondisi yang tidak mendukung kita semua ya. Jangan lupa besok kita ada PTS apa? IPA dan PJOK. Jadi disiapkan dari sekarang biar besok bisa menyelesaikan dengan baik ya. Pak Guru ucapkan selamat istirahat, selamat belajar, dan sukses buat kalian semua ya. Kita bertemu lagi di hari Selasa yang akan datang ya. Kita yang dulu sebelum tutup, baik kepada Plater atau kepada Pak Guru, karena Plater masih ada di sini. Silakan. Oh iya. Jika ada yang mau bertanya. Ada yang mau tanya? Nggak ada ya? Ada ya. Pada malu-malu nih. Kalau Oke, Plater pamit ya. Ya, terima kasih Plater. Oke. Selamat siang. Bye-bye. Semangat semua. Ya, terima kasih. Baik, anak-anak, silakan anak-anak yang mau tetap berada di dalam kelas,
silahkan. Yang mau masih mengobrol dengan teman-teman silahkan. Mau berdiskusi dengan teman-teman silahkan. Tapi Google Meet ini Pak Guru akan tutup. Ya, kalian tetap masih bisa. Jadi Pak Gurunya yang meninggalkan ini ya. Terima kasih semuanya sudah mau hadir di Google Meet. Dadah, see you next time. Goodbye. Bye.